Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai transformasi koordinat dalam integral lipat ya. Jadi pada dasarnya ini nih sama dengan substitusi ya. Jadi kalau misalkan kita review yang integral satu variabel ya, misalkan integral fx dx ya. Dalam proses integrasi, ketika fx ini bentuknya agak rumit ya, sehingga kita memerlukan satu substitusi atau variabel baru ya, sehingga nanti bentuk integralnya itu menjadi lebih sederhana gitu ya. Kalau kita misalkan dalam U ya, sama hanya dengan ini gitu ya. Nah, jadi kita dalam fungsi dua variabel kita juga menggunakan variabel yang lain, misalkan U dan V gitu ya. Nah, oke, jadi di sini misalkan X sama dengan fungsi UV dan Y sama dengan fungsi UV gitu ya. Kalau kita gambarkan ya, fungsi kedua bersamaan ini gitu ya. Ini batasan X dan batasan Y ya, gitu ya maksudnya ya. Kalau misalkan dia berbentuk R gitu ya, ketika digambarkan dalam sumbu X dan Y gitu ya. Tapi ketika dia digambarkan dalam sumbu atau bidang UV ya, dia akan menjadi bentuk G. Jadi bentuknya bisa berubah gitu ya, tergantung transformasi ini gitu ya. Nah, kita di sini kita kenalkan Jacobian atau determinan Jacobian ya. Misalkan X sama dengan fungsi UV dan Y sama dengan fungsi UV, maka Jacobian atau CUV ini sama dengan determinan dari ini apa namanya nih, matriks ya, matriks berukuran 2x2 ya. Atau kalau kita cari determinannya, nah ini kan berarti sama dengan do X do U kali do Y do V dikurangi do Y do U kali do X do V, seperti ini ya. Atau bisa kita notasikan seperti ini. Jadi Jacobian UV sama dengan do XY do UV. Nah, jadi misalkan X sama dengan GUV dan Y sama dengan HUV, ya, maka DX DY itu sama dengan mutlak dari Jacobian do XY do UV kali DU DV. Ya, seperti itu, gitu ya. Nah, jadi oke, ini teorema 3 ya, maksudnya teorema sebelumnya itu ada di submateri yang sebelumnya ya. Jadi buku ini saya ambil dari buku karangan Thomas ya, kalian boleh baca-baca lagi ya bukunya gitu ya. Nah, jadi misalkan mengintegralkan suatu integral lipat seperti ini ya. Double integral fxy dx dy seperti ini ya. Dengan batasan x dan y-nya itu berupa R ya. Satu daerah yang berbentuk R gitu ya. Nah, kemudian kalau kita rubah menggunakan UV ya, maka di sini kan dx dy berubah jadi mutlak dari Jacobian du dv gitu ya. Kemudian integrannya juga kita rubah semuanya dalam UV ya. Sehingga batasannya juga menyesuaikan. Nah, jadi kalau R itu batasan XY gitu ya. Sedangkan G itu batasan U dan V-nya. Ya, seperti itu. Sehingga daerahnya nanti kan kalau digambarkan dalam bidang XY dan bidang UV, ya itu bentuknya bisa berubah. Contoh ya. Di sini diminta cari Jacobian dari transformasi koordinat polar, ya, dimana diketahui transformasinya itu kan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Ya. Kemudian gunakan persamaan tadi, ya Jacobian tadi, ya, untuk menyatakan double integral ini ke dalam koordinat polar. Diketahui X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan sin theta ya. Dengan batasan R-nya itu 0 sampai 1 dan theta-nya 0 sampai pi per 2 gitu ya. Nah, di dalam di sini R-nya dibatasi oleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini kan persamaan lingkaran gitu ya.
tapi persamaan lingkaran tersebut berada di dalam kuadran pertama dalam bidang XY. Nah, jadi kalau kita perhatikan si R ini digambarkan dalam bidang XY itu berbentuk seperempat dari lingkaran. Nah, kalau kita gunakan koordinat polar, nah, berarti kita memerlukan Jacobian, di mana Jacobian ini dinyatakan J R theta, gitu ya. Jadi kalau pakai UV ya tadi pakai UV ya, tergantung transformasinya. Jadi U dan V itu sebenarnya bebas, nggak harus UV ya, tapi bentuk umumnya seperti itu, U dan V ya. Atau kalau misalkan kita pakai R theta, ya berarti dengan formula yang sama, Jacobian R theta ini sama dengan determinan dari do X, do R, do Y, do theta, dikurangi do Y, do R, do X, do theta, gitu ya. Nah, tadi kan X sama dengan R cos theta, sehingga do X do R-nya adalah cos theta. Do X do theta adalah min R sin theta, gitu ya. Sedangkan do Y do R itu dari sini ya, berarti sin theta, sedangkan do Y do theta adalah R cos theta. Sehingga kalau ini kita cari nilai determinannya, berarti kan ini kali ini ya, berarti cos theta kali R cos theta. Jadi R cos kuadrat theta dikurangi sin theta kali min R sin theta. Jadi ditambah sin kuadrat theta. Karena cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 1, maka diperoleh Jacobian. Koordinat polarnya adalah R. Nah, kemudian, nah ini kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi kalau digambarkan dalam bidang XY, dia berbentuk seperempat lingkaran. Ya. Kalau kita gambarkan dalam bidang R theta, gitu ya, dia jadi berbentuk persegi panjang gitu. Kenapa? Karena batasan R-nya kan tadi konstanta, yaitu 0 sampai 1. Begitu juga dengan batas dari θ-nya. Batas dari θ itu 0 sampai pi per 2. Nah, sehingga kalau kita gunakan sumbu θ di sini, maka batas θ-nya ya 0 sampai pi per 2. Gitu ya. Jadi bentuknya berbeda. Oke, nah kemudian yang double integral tadi kita nyatakan dalam kartesius seperti ini, maka kalau dinyatakan dalam koordinat polar jadi begini, gitu ya. Double integral f R cos theta, R sin theta. Nah, ini R ini dari Jacobian. Nah, jadi dalam hal ini dx dy sama dengan R dr d theta, gitu. Contoh berikutnya, contoh yang lain. Misalkan double integral dari 2x min y dibagi 2 dx dy, gitu ya. Nah, kemudian gunakan transformasi ini, gitu ya, untuk menghitung double integral ini yang nanti digunakan variabel u dan v, gitu. Nah, karena di sini sudah diketahui U sama dengan 2x min Y per 2 dan V sama dengan Y per 2. Nah, maka kita bisa mencari Jacobiannya. Di mana Jacobiannya itu kan berarti dicari do XY do UV. Ya, untuk mencari do XY do UV, maka transformasi ini perlu di reverse. Ya, jadi perlu dicari transformasi inverse-nya. Yaitu maksudnya X dinyatakan dalam fungsi UV, begitu juga Y dinyatakan dalam fungsi dari UV. Seperti itu. Jadi boleh kalian otak-atik, kalian cari di sini, bisa pakai substitusi ya. Nah, sehingga nanti diperoleh X sama dengan U plus V, serta Y sama dengan 2V. Ya. Nah, daerah R tadi kalau kita gambarkan dalam kartesius, dia bentuknya begini. Kan tadi batas X-nya itu dari Y per 2 sampai Y per 2 tambah 1 ya. Itu. Sedangkan batas Y-nya itu 0 sampai 4. Ya. Nah, kemudian dari persamaan yang dalam batas-batas ini, kita rubah ke dalam U dan V gitu. Ya. Jadi persamaan-persamaan tersebut kita lakukan substitusi dengan menggunakan
persamaan baru, yaitu persamaan UV. Ya. Tadi kan diperoleh dua persamaan ini nih. Nah, ini nanti kita gunakan substitusi aja ke persamaan batas-batas R-nya, sehingga X sama dengan Y per 2 itu menjadi U plus V, gitu ya. Sama dengan Y itu kan 2V ya, jadi 2V per 2 sama dengan V. Nah, sehingga U tambah V sama dengan V. Nah, artinya U sama dengan 0. Seperti itu. Jadi nanti kita ringkas jadi garis U sama dengan 0. Nah, berikutnya X sama dengan Y per 2 tambah 1. Nah, ini kan dengan cara yang sama. Jadi U plus V-nya, X-nya tadi kan U plus V ya. Kemudian yang ruas kanan, 2V per 2 tambah 1 atau V plus 1. Nah, di sini artinya U sama dengan 1, gitu kan? Nah, begitu juga dengan yang Y sama dengan 0. Berarti 2V sama dengan 0 ya, berarti V sama dengan 0. Dan Y sama dengan 4, V sama dengan 2. Nah, diperolehlah 4 persamaan baru yang dalam UV. Nah, sehingga kalau kita gambarkan dalam bidang U dan V, nah dia bentuknya jadi begini. Jadi persegi panjang. Karena batas U-nya kan tadi 0 sampai 1, sedangkan batas V-nya 0 sampai 2. Ya, jadi bentuk R tadi dalam bidang SY berubah jadi bentuk G kalau digambarkan dalam bidang UV. Nah, kemudian kita lanjutkan proses integrasinya. Nah, tadi dicari juga Jacobiannya, kan gitu ya. Nah, Jacobian itu diperoleh dari formula ini. Ini dia. Nah, sehingga diperoleh 2. Nah, Jacobiannya 2 tadi kan ini kan awalnya bentuknya begini. Terus ini kan U. Terus Jacobiannya ini 2. Nah, terus batasan U-nya 0 sampai 1, batasan V-nya 0 sampai 2. Nah, jadinya bentuknya begini. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini kan lebih sederhana dibandingkan bentuk yang ini. Sehingga itulah perlunya suatu transformasi koordinat. Ya, untuk mempersederhana si bentuk integral lipat tadi. Seperti itu. Nah, sehingga bentuk UV ini ternyata bentuknya kan begini, ya, baru diproses integrasinya. Diintegralkan terhadap U, dilanjutkan diintegralkan terhadap V, sehingga diperoleh jawabannya adalah 2. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bentuk G ini kan, nah luasnya kan sama dengan 2 ya. Sebenarnya bukan luas ya, tidak bisa diinterpretasikan seperti itu deh ya, karena ini volume gitu ya. Volume. Ya, jadi kalau kita perhatikan daerah R dan G-nya itu berbeda gitu ya. Ya, tetapi interpretasi dari integral lipat ini, nah ini kan sebetulnya suatu volume benda padat. Gitu ya. Dimana kalau volume benda padat tersebut, kalau kita lihat dari sumbu Z, nah sumbu Z-nya, ya, sumbu Z positif itu bentuknya begini gitu. Terus ada ini kan suatu permukaan seperti ini gitu ya, tapi dia mempunyai ketinggian. Nah, kalau dilihat dari atas tuh seperti ini. Nah, si volume benda yang diproyeksikan jadi R ini sama dengan volume benda yang diproyeksikan jadi G gitu. Ya. Jadi interpretasinya itu kan sebetulnya suatu volume. Ya, volume benda ada, ya. Jawabannya adalah 2. Oke, kita lanjutkan contoh yang lain. Misalkan integral lipat 2 dari akar dari X plus Y kali Y min 2X kuadrat ddx. Ya. Nah, di sini tidak ada petunjuk, nah, harus pakai substitusi atau enggak gitu ya. Nah, tapi untuk mempermudah proses integrasinya, kita boleh memilih
variabel yang baru sendiri gitu ya. Jadi di sini kita misalkan U-nya adalah X tambah Y, sedangkan V-nya adalah Y dikurangi 2X gitu ya. Nah, sehingga dari transformasi yang ini gitu ya, kita rubah bentuknya menjadi begini gitu ya. Yang tentunya dengan substitusi, eliminasi dan atau substitusi gitu ya. Sehingga diperoleh X dan Y-nya sebagai fungsi dari U dan V begini. Yang tujuannya sebetulnya kan untuk mencari Jacobiannya. Baru kemudian kita lanjutkan. Nah, ini untuk menggambarkan daerah R dan G-nya gitu ya. Jadi R-nya tadi batasannya dia ternyata tuh R itu berbentuk segitiga seperti ini gitu ya. Ini tadi diperoleh dari ini gitu ya. Batas Y-nya kan 0 sampai 1 min X, batas X-nya 0 sampai 1. Sehingga kalau kita gambarkan R-nya bentuknya begini. Nah, setelah disubstitusi dalam U dan V gitu ya, dengan cara yang sama akhirnya diperoleh ketiga persamaan ini. Nah, kemudian kita gambarkan daerah G-nya. Ternyata begini bentuknya gitu ya. Kemudian kita lanjutkan proses integrasinya dengan cara yang sama. Cari Jacobiannya. Nah, baru kemudian masuk ke proses integrasinya. Ya. Jangan lupa batasannya kan, jadi menyesuaikan kan. Jadi batas yang dipakai adalah batas U dan V. Ya, oke, seperti itu. Nah, ketika kita menyelesaikan batas U dan V, ini juga tidak terlepas dari konsep tipe 1, tipe 2 ya. Jadi yang seperti ini, kalau bentuknya begini berarti cocok dengan tipe 1 ya. Jadi ini batas bawah, ini batas atas. Kan gitu ya. Nah, karena di sini kan sumbu U-nya yang di sini, sumbu V yang di sini. Nah, sehingga dia diintegralkan terhadap V terlebih dahulu. Gitu. Ya, dengan batasan, nah ini tadi kan batas bawahnya V, ini batas atasnya V, kan gitu ya. Baru U-nya batasnya 0 sampai 1 gitu ya. Baru ini lanjut teknik integrasi. Oke,